Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Kawanal dengan NIM 2114201124. Saya adalah mahasiswa dari kelas A3 jurusan keperawatan semester 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan kasus kegawat daruratan untuk memenuhi tugas UAS dari dosen Nurse Engrin Nindi Eskep MKes. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan penanganan kegawat daruratan pada pasien yang mengalami kecelakaan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memperhatikan lingkungan serta lokasi kejadian. Kita harus memastikan apakah keadaan masih berbahaya atau sudah aman untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Hal ini diperlukan supaya niat baik kita sebagai penolong tidak justru malah membahayakan penolong dan menambah jumlah korban. Yang kedua, kita harus mengecek respon penderita atau pasien, apakah penderita sadar atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanggil korban, menepuk maupun merangsang nyeri. Perhatikan apakah penderita atau korban membuka mata, bagaimana respon verbalnya atau kata-kata, serta gerakan penderita. Yang ketiga, airway. Perhatikan bagaimana keadaan jalan nafas atau saluran nafas penderita. Apakah penderita dimungkinkan tersedak atau saluran nafasnya tersumbat karena adanya lendir, darah maupun lidah yang tertarik atau jatuh ke belakang. Ada beberapa cara untuk menjaga saluran nafas penderita agar tetap baik. Yang pertama yaitu mulai dari memposisikan leher, mengeluarkan benda asing, menyedot lendir maupun darah, hingga memasang alat bantu seperti pipa orofaring, pipa endotracheal, dan lain-lain. Karena tindakan-tindakan tersebut banyak memanipulasi leher, maka harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas tulang leher penderita. Pemasangan alat bantu untuk menjaga kepatenan saluran nafas harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan. Yang keempat, breathing. Perhatikan apakah penderita bernafas atau tidak, bagaimana kecepatan suara serta aroma nafasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendekatkan pipi penolong ke muka penderita. Pada keadaan tertentu, penderita memerlukan tambahan oksigen untuk meningkatkan keaktifan pernafasan penderita. Yang kelima, circulation. Perhatikan bagaimana detak jantung atau nadi penderita. Pertahankan sirkulasi darah. Jika terjadi pendarahan, hentikan perdarahan serta kenali tanda-tanda shock yang dapat mengancam jiwa penderita. Apabila ditemukan tanda bahwa penderita mengalami shock, harus segera dilakukan penanganan dengan cara pemberian cairan yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang berwenang. Yang selanjutnya, disability. Yang harus diperhatikan apakah ada kemungkinan penderita mengalami gangguan syaraf atau tidak. Hal ini terkait erat dengan tingkat kesadaran pasien. Yang terakhir, environment atau exposure, yaitu lakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh untuk mengetahui apakah ada luka maupun tanda-tanda kegawat daruratan lainnya yang mungkin belum terlihat. Penanganan penderita pada kasus kecelakaan harus dilakukan dengan cepat dan tepat, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip keamanan, baik dari sisi penderita, lingkungan, maupun dari sisi penolong. Jangan sampai apa yang penolong lakukan justru malah memperparah keadaan penderita maupun membahayakan jiwa penolong dan menambah jumlah korban. Untuk menambah kompetensi dan menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan dari petugas kesehatan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang penanganan kegawat daruratan pada korban kecelakaan. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman
atau adik-adik yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang terletak di Bahu, pusat kota Manado. Dan di UNPI sudah tersedia fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menunjang akan perkuliahan kita. Dan di UNPI juga merupakan universitas yang sudah terakreditasi dan memiliki dosen-dosen yang luar biasa. Dan di UNPI juga memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Di antaranya ada Fakultas Keperawatan. Ketika teman-teman berminat dengan mempelajari ilmu keperawatan, mari bergabung dengan Keperawatan UNPI. Di sana teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan teman-teman nanti. Dan ketika teman-teman juga ingin mengikuti program yang telah disediakan, yaitu Keperawatan UNPI telah bekerja sama dengan perusahaan Jepang dan memiliki program internship menuju ke Jepang. Jika teman-teman berminat, bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan jika ingin tahu lebih banyak tentang UNPI, teman-teman bisa lihat di akun Instagram UNPI_Manado atau akun Facebook UNPI Manado. Terima kasih.